Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Asih Purnama dengan NIM 231340109. Di sini saya seperti biasa ingin membuat tugas learning journal yang ke-10 pada mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, pada learning journal yang ke-10 ini seperti biasa saya ingin menyampaikan hasil pembelajaran saya atau hasil tangkapan pada pembelajaran kita minggu lalu itu. Seperti biasa, kemarin kita ada yang maju public speaking 3 orang yang masing-masing diberikan waktunya 10 menit. Yang pertama itu ada Kaulan Sadida, Najwa Hailala Isba, terus yang terakhir ada Khairul Anesa. Nah, public speaking atau public speaker yang pertama itu ada Hailala Najwa Isba. Nah, dia itu menjelaskan tentang bullying, yang dimana yang kita tahu bullying itu kan marak banget. Bullying itu tuh di sekeliling kita pasti banyak bullying. Nah, dia tuh menjelaskan tentang dampak bullying, macam-macam bullying, pengertian bullying, dan ada juga studi kasusnya. Nah, dari semua atau dari materi dia itu yang bisa saya tangkap adalah dampak bullying bagi seorang korban yang mendapat bullying itu sangat besar, yaitu dia bisa menarik diri dia dari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu ada Kaulan Sadida, yaitu tentang screen time atau tentang refleksi diri dari bermain HP. Nah, ada satu ilmu yang saya tahu dari Kaulan Sadida itu adalah kalau misalkan kita menggunakan main HP itu menggunakan teknik 20-20-20, itu yang dimana jika kita bermain HP selama 20 menit, kita harus beristirahat atau mengistirahatkan mata kita atau badan kita itu selama 20 detik gitu. Nah, selanjutnya itu ada public speaker, yaitu ada Khairul Anesa. Dia itu menjelaskan tentang menulis novel. Jadi dia itu menjelaskan kayak ada langkah-langkah dalam untuk menulis novel, terus ada juga ciri-ciri novel. Jadi dia menjelaskan tentang apa yang ada di dalam novel itu. Nah, selanjutnya itu ada kelompok yang presentasi yang berjudul Persiapan Mental Pengetahuan, Performa Bahasa, Bahasa Verbal dan Nonverbal, Simbolik, dan Penampilan pada Public Speaking. Nah, yang pertama itu ada tentang persiapan mental. Persiapan mental itu penting banget biar kita tuh bisa tetap tenang, fokus, dan pede pada saat kita berbicara depan orang banyak. Nah, kalau misalkan mental kita itu belum siap, biasanya itu kita bisa lebih gampang gugup, lupa materi, atau malah jadi nggak maksimal saat penyampaian isi gitu. Selain itu, milih topik juga nggak kalah penting. Topik yang kita pilih sebaiknya yang nyambung sama tujuan, terus menarik, terus juga sesuai sama siapa yang ingin mendengarkan pembicaraan kita gitu. Nah, terus juga kita tuh perlu tahu nih audiensnya tuh kayak gimana. Terus kita tuh bisa memilih topik yang kita kuasai. Terus kita juga bisa menyusun materi dengan rapi biar enak diikutinnya. Terus penyampaian juga harus mengalir, jadi penting banget pakai transisi antar poin supaya nggak terkesan lompat-lompat. Nah, biasanya makin kita paham sama topik dan makin siap kita sebelum tampil, hasilnya juga bakal lebih bagus dan lebih meyakinkan. Nah, yang selanjutnya itu ada performa bahasa, yaitu pada bahasa verbal dan nonverbal. Nah, dalam public speaking, cara kita pakai bahasa itu sangat berpengaruh ke gimana pesan yang kita terima. Gak cuma soal yang kita omongin, tapi juga gimana cara kita tuh nyampein lewat ekspresi, gestur, atau bahasa tubuh gitu. Nah, komunikasi verbal sendiri itu bisa lewat lisan atau tulisan. Di sini tuh sangat penting banget buat kita tuh milih kata yang pas gitu, nyusun kalimat yang jelas dan bisa nyampein ide dengan gampang dan mudah dipahami.
Nah, kalau misalkan bahasnya berantakan atau terlalu ribet, audiens bisa cepat hilang fokus. Selain itu, teknik penyampaian juga berhubungan sama suara atau vokal. Cara kita ngomong atau intonasi itu, volume, kecepatan, itu semua sangat berpengaruh. Nah, penguasaan vokal yang baik juga bikin pesan kita jadi lebih hidup dan gak monoton. Jadi, audiens itu juga lebih tertarik buat dengerin kita gitu. Nah, kalau misalnya ada komunikasi verbal, ada juga komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini tuh gak jauh-jauh dari body language kita atau bahasa tubuh kita, terus kontak mata, terus juga ekspresi wajah, intonasi suara. Nah, itu tuh sangat berkaitan dari misalkan body language kita itu tuh harus seakan-akan itu tuh pede berbicara atau pede berdiri depan umum. Jadi biar audiensnya mendengarkan kita juga biar paham juga gitu, biar percaya juga. Nah, ada juga kontak mata. Jadi sesekali kalau semisal kita berbicara depan umum atau menjadi public speaker gitu, kita sesekali harus berkontak mata sama audiens, biar audiens tuh biar percaya sama kita kalau apa yang kita sampaikan tuh benar-benar adanya. Nah, terus juga intonasi suara. Kenapa intonasi suara ini sangat penting dalam public speaking? Ya karena kalau misalnya kita membawakan public speaking atau membawakan materi itu dengan intonasi suara yang lurus-lurus saja gitu, itu tuh akan membuat suasana itu lebih jadi ngantuk atau monoton gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang simbolik dan penampilan. Apa sih maksudnya gitu, simbolik dan penampilan tuh kenapa sih penting banget dalam public speaking? Sangat penting. Yang pertama tentang pakaian. Pakaian itu kita harus menyiapkan serapih mungkin, sebersih mungkin agar audiens tuh nyaman melihat kita gitu. Yang kedua itu ada posisi. Posisi kita harus berdiri tegak atau berdirinya siap gitu, bukan berdiri dengan loyo-loyo. Karena kalau misalnya kita berdirinya tegak atau siap, itu menandakan kita itu sangat bisa atau sangat mampu untuk membawakan materi yang akan kita sampaikan pada audiens. Sebaliknya, kalau misalnya kita itu berdirinya dengan tidak ada tenaga atau loyo-loyo, itu sama saja membuat audiens itu nggak percaya dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya itu ada gestur. Jadi kalau semisal kita membawakan materi itu, menurut saya gestur tangan itu tuh kayak alami. Jadi nggak cuman tangan nggak cuman megang mic gitu. Jadi ada juga melayang-layangnya, ada juga kayak bermainnya gitu tangannya. Nah, yang terakhir itu ada mata. Jadi mata kita itu sebagai public speaker itu menatap ke audiensnya, nggak cuma ke depan, nggak cuma ke kanan, nggak cuma ke kiri, tapi harus merata dari kanan, dari kiri, tengah gitu. Jadi nggak cuma kita menatap ke kanan aja, ke kiri aja, enggak. Nah, selanjutnya itu ada wajah. Nah, kita itu harus memberikan ekspresi senyum agar audiens itu merasa nyaman. Kalau misalnya kita membawakan materi dengan muka yang cemerut, itu nanti audiens bakal mengira kalau kita tuh nggak ikhlas aja gitu buat menyampaikan materinya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya pada learning journal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.